Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang cara membuat toko online. Nah, di aplikasi yang akan kita buat, teman-teman bisa lihat ini adalah konsepnya, dimana nanti di dalam aplikasi ini kita memiliki fitur home. Kemudian di dalam menu home ada search, ada slider, ada kategori produk, nanti juga ada menu siap santap yang isinya adalah makanan-makanan siap saji. Kemudian nanti ada menu diskon. Di bagian diskon ini kita akan isi promo-promo terkait dengan produk yang kita jual di dalam aplikasi. Kemudian ada belanja. Nah, belanja ini fitur utamanya yaitu produk-produk yang akan kita jual. Nah, di dalam belanja itu sendiri nanti kita tambahkan juga fitur search untuk pencarian produk. Kemudian nanti di dalam kategori produk ini baru akan kita jual sayuran, kemudian ada buah-buahan, ada seafood, dan lain-lain. Setelah menu belanja, kita nanti juga akan menambahkan satu menu info, di mana isinya adalah info-info atau notifikasi yang ditujukan ke user atau pengguna aplikasi kita. Kemudian nanti di bagian terakhir kita akan menambahkan account untuk user-user kita. Oke teman-teman, ini review singkat dari konsep aplikasi kita. Teman-teman bisa langsung masuk ke Builder. Kemudian teman-teman bisa langsung create aplikasi. Kita kasih nama sesuai dengan konsep kita tadi. Ini sudah ada di sini, just add fresh. Kemudian kita create. Nah, setelah selesai dibuat, kita bisa manage. Nah, karena kita baru pertama kali create nama aplikasinya, kita bisa pilih template yang akan kita gunakan di dalam aplikasi kita. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan yang BNB. Selanjutnya, kita bisa cek layout yang kita gunakan di bagian layout. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini secara otomatis terpilih ketika kita menggunakan template BNB. Defaultnya dia menggunakan layout 1. Jadi kita langsung tutup saja. Kemudian di bagian desain ini perlu kita centang, kita save. Oke, selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Ini gambar homepage. Kalau seandainya mau teman-teman ubah, silakan. Recommended size-nya adalah ini. Atau teman-teman bisa juga download formatnya dalam bentuk PNG atau format mentahnya dalam bentuk file Photoshop. Kemudian yang penting juga di sini kita menggunakan IDR, mata uang Indonesia. Kemudian di sini kita pilih Indonesia juga. Selanjutnya ini tidak akan kita ubah, biarkan default by system. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian colors. Nah, kita akan ubah ini, backgroundnya ini kita kasih warna putih saja. Kemudian teksnya seperti ini. Kita bisa copy yang ini supaya teks di semua item ini sama saja. Kita paste. Kemudian di bagian homepage ini kita ubah background menjadi warna putih. Kemudian header juga jadi warna putih. Card jadi warna putih. Kemudian yang list juga kita kasih warna putih. Selanjutnya di bagian border ini kita kasih transparent semuanya.
Oke, setelah ini selesai, kita bisa langsung masuk ke fitur. Nah, setelah masuk, teman-teman bisa lihat di sini by default ketika kita menambahkan atau memilih template, secara default nanti di dalam template tersebut sudah tersedia menu-menu seperti ini. Nah, karena kita tidak menggunakan ini semua, jadi kita bisa hapus saja. Kita klik di tanda X, kemudian OK. Kita sisakan yang my account saja. Oke, setelah selesai, kita bisa refresh dulu. Nah, selanjutnya kita kembali ke konsep kita tadi. Nah, di bagian home ini kita akan menggunakan custom page karena nanti kita akan memanfaatkan script untuk membuat slider, kategori, dan item siap santap. Kita kembali, kita tambahkan custom page. Teman-teman bisa masuk di fitur customization, kita pilih yang custom page. Selanjutnya, setelah terbuka, teman-teman bisa ubah namanya, misalnya jadinya beranda. Kemudian teman-teman bisa ubah ikonnya. Setelah itu kita okekan. Nah, selanjutnya di bagian bawah sini kita bisa pilih yang source code. Nah, di bagian sini kita bisa copy source code yang ada di forum. Teman-teman silakan kunjungi forum. Dalam contoh ini saya menggunakan script yang tersimpan di direktori komputer saya. Kita akan mengambil yang slider, klik kanan, buka dengan text editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Kemudian teman-teman bisa paste ke dalam sini. Height yang kita gunakan itu adalah 200 pixel. Height unitnya jadi pix. Kemudian kita save. Nah, untuk search kita akan gunakan modul bawaan dari Just App, yaitu full search. Oke, setelah teman-teman tambahkan, namanya tidak perlu kita ubah karena ini nanti tidak akan ditampilkan di dalam aplikasi. Kemudian di bagian sini yang perlu kita isi adalah ini, teksnya sudah ada. Setelah itu di bagian sini kita bisa centang yang beranda. Setelah selesai kita save. Oke, ini sudah muncul sesuai dengan teks yang kita masukkan tadi. Kemudian selanjutnya teman-teman, ini kita pindah ke belakang dulu. Setelah selesai, kita kembali ke beranda. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan source code lagi untuk menampilkan menu di bagian bawah. Nah, di sini scriptnya sudah ada di forum juga, silakan teman-teman copy. Nah, di sini saya ambil dari direktori komputer. Kita bisa copy, buka dulu dengan text editor, kemudian kita paste ke sini. Frame height-nya ini kita gunakan 35. Nah, satuannya ini persen. Setelah selesai kita bisa save. Oke teman-teman, ini sudah muncul. Nah, untuk source code sudah selesai. Di bagian social sharing ini jangan lupa dimatikan. Kita bisa tambahkan modul lagi. Ini sudah otomatis ada modulnya, jadi kita tinggal pilih diskon. Kemudian kita ubah namanya jadi diskon. Kita bisa ubah gambarnya. Ini gambarnya sudah ada. Kemudian social sharingnya juga kita matikan. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian desain. Nah, di sini kita menggunakan yang layout 2. Kemudian kita kembali ke discount. Kita bisa create new discount.
Di sini teman-teman bisa gunakan gambar 960 x 450. Nah, di sini saya sudah sediakan gambarnya. Silakan teman-teman siapkan dulu sesuai dengan rekomendasi ukuran ini. Kemudian untuk gambar thumbnailnya, teman-teman sesuaikan juga dengan ini. Nah, selanjutnya kita bisa isi di sini misalnya promo, kemudian deskripsinya. Ini contoh, kita gunakan teks dummy saja. Selanjutnya di bagian conditionnya ini, itu teman-teman isi bagaimana supaya mendapatkan promo ini. Ini sering saya pakai pembelian di atas 5 paket. Kemudian nanti promo ini digunakan berapa kali. Kalau seandainya tanpa batas, silakan centang di bagian unlimited. Kalau seandainya digunakan sekali, silakan centang di sini. Kemudian tentukan tanggal akhirnya. Setelah itu kita bisa scroll ke atas, kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini hasilnya seperti ini. Kalau seandainya teman-teman mau tambah lagi, silakan create baru lagi. Caranya sama seperti tadi. Oke, bisa dilihat di sebelah sini sudah muncul. Selanjutnya di bagian diskon ini sudah selesai. Kemudian kita akan menambahkan modul yang untuk menambahkan produk, yaitu commerce. Teman-teman bisa ubah dulu namanya, misalnya belanja. Kemudian ini kita ubah. Kemudian tambahkan tokonya. Selanjutnya kita isi store name-nya, misalnya di sini tadi kita pilih yang ini, saya ubah sesuai dengan konsep. Kemudian email kita tambahkan. Teman-teman bisa isi alamatnya di sini, kode pos, kemudian kotanya, kemudian negaranya, nomor HP, kemudian jam operasi dari toko ini. Kemudian di bagian sini ada settingan delivery. Kita bisa centang diambil di toko atau dijemput. Kemudian ada metode pengantaran. Nah, biasanya metode pengantaran ini tidak aktif kalau seandainya di bagian API key sini, yang di bagian maps API key ini tidak diisi. Jadi supaya bisa memanfaatkan fitur pengantaran, teman-teman harus menggunakan API Maps Key. Nah, untuk membuat API Maps Key, teman-teman silakan kunjungi forum, di sana sudah ada tutorialnya. Setelah ini, teman-teman bisa kembali ke fitur, kita bisa masuk lagi ke belanja. Kemudian, ketika shipping atau delivery-nya ini dicentang, di bagian sini nanti muncul field tambahan. Kemudian selanjutnya di bagian shipping delivery fees ini biaya pengantarannya berapa, misalnya 20.000 satu kali antar. Nah, di bagian sini kita bisa set free shipping. Ini misalnya kalau dia beli 20 kilo, kemudian jaraknya kita bisa kasih 5 km, jadi ini free. Misalnya di atas 5 kilo, itu nanti biaya ini akan dikenakan, seperti itu. Nah, ini
akan dihitung otomatis. Kemudian radius pengantarannya ini berapa kilometer. Ini misalnya kita isi 5 km maksudnya. Kemudian delay waktu untuk penyiapan barang sebelum diantar itu berapa lama. Di sini misalnya kita kasih 10 menit. Kemudian jumlah maksimum barang yang akan diantar. Misalnya start dari 5 kilo. Kemudian di bagian payment ini kita akan gunakan yang cash. Kemudian kita akan gunakan cek kalau seandainya ada. Selanjutnya ada meal voucher juga dan credit card. Nah, di bagian tax ini kita bisa isi 0 kalau seandainya produk yang kita jual ini tidak memiliki pajak. Oke, selanjutnya teman-teman sudah menambahkan toko. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian settings. Selanjutnya data yang akan kita mintakan ke user kita ketika dia melakukan pembelian itu yang pertama itu ada nomor HP, birthday tidak perlu, kita sembunyikan. Kemudian invoicing addressnya juga kita tidak perlu, kita sembunyikan. Setelah itu kita save. Kemudian guys order ini kalau seandainya teman-teman mengizinkan user yang tidak terdaftar boleh melakukan belanja atau transaksi di dalam aplikasi. Teman-teman bisa centang di bagian sini. Nah, dalam case ini kita tidak akan mengizinkan guys order. Kemudian di bagian my taxes ini teman-teman silakan tambahkan settingan untuk pajak. Nah, di sini kita bisa isi kalau seandainya produk kita tidak ada pajak, silakan teman-teman isi 0 saja di sini. Setelah itu kita oke. Selanjutnya setelah ini selesai, kita bisa masuk ke bagian katalog. Kita akan tambahkan kategori terlebih dahulu untuk produk yang kita jual. Nah, kita bisa edit yang ini. Kemudian kita save. Oke, kita bisa tambahkan kategori baru. Misalnya di sini sayuran. Kita bisa tambahkan gambarnya. Teman-teman sebelum menambahkan gambar, siapkan terlebih dahulu gambarnya. Nah, di sini recommended size-nya itu kita bisa lihat di details gambarnya itu 350 pixel kali 219 pixel. Selanjutnya kita oke. Kemudian kita bisa tambah baru. Selanjutnya kita akan menambahkan produk. Nah, untuk menambahkan produk baru silakan di add. Kemudian kita bisa isi nama produknya, misalnya kangkung. Kemudian teman-teman isi deskripsinya, kemudian produknya apakah ada pajak atau tidak, kemudian harganya kita bisa kasih, kemudian gambar produknya. Seperti ini saja, kita tidak akan isi formatnya.
Kemudian selanjutnya kita bisa isi kategori dari produk yang kita tambahkan ini. Setelah selesai kita okekan. Kalau seandainya teman-teman mau edit produk yang teman-teman tambahkan, silakan klik di bagian ini. Selanjutnya kita tambahkan produk baru lagi. Kita cukup sampai di sini saja. Selanjutnya kita bisa cek di konsep kita. Setelah belanja, kita akan menambahkan info dan akun. Nah, untuk info kita bisa gunakan di sini push notification. Oke, teman-teman bisa lihat di sini kita bisa ubah namanya jadi info. Kemudian kita ubah ikonnya juga. Setelah itu, untuk menambahkan konten, silakan klik di add content. Hanya saja karena aplikasi ini belum di-generate, jadi kita belum bisa manfaatkan fitur push notification ini. Di forum sudah ada tutorialnya. Selanjutnya setelah info, kita tambahkan akun. Nah, di sini karena ketika kita menambahkan template tadi sudah otomatis ada akun di dalamnya, jadi kita tinggal manfaatkan saja. Kita bisa klik di sini. Kemudian di bagian sini, di sini kita akan menggunakan design list. Kemudian di bagian Facebook login ini kita uncheck. Self registration ini
member kita bisa mendaftar secara mandiri di dalam aplikasi ini. Nah, di bagian sini ada settingan commercial agreement. Di sini kita tidak akan gunakan yang ini. Nah, untuk bagian my account ini jangan lupa ini tadi ini kita harus ubah dulu. Kemudian gambarnya juga. Setelah selesai kita bisa save di bagian sini. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Jadi kita sudah membuat aplikasi sesuai dengan konsep kita. Kemudian selanjutnya, ini kan tampilan default dari aplikasi ini seperti ini. Selanjutnya nanti kita akan menggunakan CSS untuk mempercantik tampilan dari aplikasi yang kita buat di video selanjutnya.